Pengumuman, mohon perhatian, sebentar lagi channel ini akan mengadakan giveaway saat mencapai 1000 subscriber. So, jangan lupa share, like, comment, subscribe. Nontonnya jangan di skip-skip ya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi di hari ini kita akan sama-sama melakukan podcast lagi untuk para pencari kampus bersama salah seorang adik kelas saya dulu, Rispa. Ya, untuk sedikit intro Pak, silahkan untuk perkenalan dan jurusannya. Perkenalkan, saya Putri Nurispa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP UNY. Dari UNY. Ini baru semester 2. Oh, baru semester 2 jadi dari Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Ya udahlah susah. Gimana nih untuk kampusnya sendiri tuh, boleh dikasih tahu nggak sih kalau apa sih tuh UNY itu? Bukannya dekat UGM ya kalau nggak salah? Ya, jadi UNY, tata letaknya UNY ya. Kita ngomongin letak dulu ya. Itu dia di Kabupaten Sleman, Karangmalang, Yogyakarta. Jadi dia tuh sampingan sama UGM. Jadi antara UNY sama antara Fakultas Bahasa dan Seninya UNY itu bersebelahan dengan GOR-nya UGM. Jadi beda satu jalan gitu. Nah, jalan ini itu yang misahin antara UNY sama UGM, itu biasa kita sebut tempat kita di sana tuh tempatnya orang Sunmor. Jadi setiap hari Minggu itu ada Sunmor. Sunmor tuh kayak Car Free Day ya? Iya, Sunmor tuh kayak Car Free Day. Oh, oke. Jadi gitu. Terus kalau diomongin kan dulu tuh UGM sama UNY satu universitas, gabung gitu universitasnya. Nah, jadi dulu tuh di UGM ada 3 fakultas, FIP, Fakultas Pendidikan, sama Jasmani keolahragaan, sama yang satunya itu FKIP. Jadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, itu dulu dia dia dipisah pada tahun berapa gitu, dia dipisah karena banyak yang ngedaftar di FKIP. Jadi FKIP ini dipisah sama UGM. Jadi buatlah Institut Perguruan Tinggi Negeri Jogja. Nah, lama-kelamaan berubah jadi UNY gitu. Itu cikal bakalnya ya itu. Nah, untuk ininya Pak, untuk fasilitas dan daya tarik dari UNY sendiri itu apa aja sih? Kalau dari fasilitasnya lumayan banyak ya. Kalau dari UNY itu kalau kita sebut satu-satu tuh kayaknya nggak cukup. Yang besar-besar aja gitu ya. Sombong ya. Guys. Yang besar-besar aja tuh, yang kayaknya sangat penting dan hebat gitu. Apa aja? Kalau disebut katanya. Jadi kalau yang terkan, ya. Jadi yang pertama ini ada GOR UNY. GOR UNY ini bisa menampung lebih dari berapa ribu ya? Kalau nggak salah ya 4-5 ribu lah. Soalnya maba aja, waktu PKKMB maba itu semua maba kita ke GOR UNY gitu buat euforiain PKKMB-nya gitu. Jadi kalau pas satu tahun masuk itu 7.000 atau 6.000 orang itu cukup di GOR-nya gitu. Terus ada juga itu Bistayo. Kita biasanya sebutnya sih Bistayo. Iya, Bistayo itu karena UNY itu ada 3-4 kampus, tapi satu kampusnya ini udah berhenti gitu, udah dijadiin sekolah SD. Oh gitu. Jadi sekarang 3 jadinya. Jadi sekarang itu ada 3 kampus UNY. Ya, sekarang ada 3 kampus. Itu ada di Wates sama Mandala sama Pusat. Jadi kalau yang di Mandala itu lumayan dekat lah. Tapi kalau yang di Wates itu butuh 1 jam 2 jaman lah kalau kita ke sana.
Makanya ada bus tayo. Bus tayo ini ya buat Mengantar. ngendarain siapa yang mau ke Wates atau yang mau ke pusat. Jadi ada jam gitu. Dan itu dan Kalau it's free jamnya itu. pagi, kenapa? Gratis dong. Kenapa? Gratis nggak sih, apa bayar sekedar? Gratis, cuma Oh, pakai KTM gratis. aja kok. Oke. Saya tenang gitu. Saya Enggak. juga. Itu cuma pakai KTM aja. Ges. Karena saya suka gratisan. Ya sih, siapa nggak suka gratisan? Bukan dia aja suka. Ada lagi nggak fasilitas yang wow gitu selain bus tayo tadi? Terus ada juga ada Plaza UNY. Plaza. Jadi Bu ini Plaza tuh UNY ini itu ada, kenapa? Plaza tuh kan mall ya kalau nggak salah ya. Itu tempat belanja gitu, bener nggak sih? Tempat belanja sih. Kalau mall kan, Kebesaran lah ya. Plaza tapi tuh. kalau ini Plaza, ya mall itu kebesaran. Tapi kalau dibilang Alfamart juga kekecilan. Oh, antara lah ya. Plaza UN ya sedang lah. Jadi Plaza UN ini jual, kalau teman-teman mau cari baju, mau cari gamis, mau cari apa, itu ada di lantai 1 sama lantai 2. Berapa lantai sih? Terus lantai satunya ada 4. 4 lantai. Itu mah mall, itu bukan plaza. Iya. Kalau mall besar lagi, ada bioskop, ini kan nggak ada. Oh, nggak ada. 4 lantai bro. Terus yang lantai 1 itu juga ada marketnya, tempat jual biasa. Terus ada tempat jual baju juga. Terus kalau yang lantai 2-nya itu ada jual baju sama, kalau nggak salah aku lupa, makanan juga, tapi makanannya dalam roti, pokoknya yang instan Fast gitu. food lah ya. Lantai 3 itu ada, ya, terus lantai 3 gitu ada apa sih namanya, bank. Sama agak lagi klinik, sama satu itu buat komputer. Terus kalau lantai 4-nya itu baru food court-nya. Lantai 4 4-nya baru food court-nya. Itu jual, ya. Jadi kalau mau makan harus ke lantai 4 dulu, tapi untungnya ada lift pasti. Ada lift sama eskalator. Jadi enak gitu kalau kita mau ke lantai 4. Jadi kayaknya sering ada belanja juga ke situ ya. UNY. Hotel? Hotel juga ada? Apa? Hotel juga ada? Hotel UNY, bener ya? Hotel, iya benar ada. Dan gratis tuh buat mahasiswa, kayaknya Kalau gratis nggak sih? UNY, gimana kalau buat Plaza UNY itu sering jalan-jalan ke sana juga sih buat ke food court-nya. Soalnya di sana tuh sering ada diskon. Biasa mahasiswa pemburu diskon. Aduh, bukan mahasiswa doang sih kayaknya ya. Iya. Terus kalau ya tadi Hotel UNY. Hotel tuh gimana Hotel tuh? UNY itu, kalau hotel UNY itu belum pernah masuk juga sih. Oh, belum pernah. Tapi, Aduh. setahu kalau nggak salah ada 3 atau 2 lantai gitu. Tapi besar. Terus kalau mahasiswa UNY itu bayarnya setengah. Oh, diskon 50%. Jadi cuman serahin KCM, ya diskon. Diskon 50%. Kenapa nggak ngekos di Kalau sana? nggak salah harganya ini tanpa KTM ya. Kalau tanpa KTM itu satu orang 300 apa 400 gitu satu malam. Lumayan murah sih kalau hotel. Nah kalau pakai KTM, ya soalnya kan kalau pakai KTM itu cuma 150 gitu per orang dan per malam. Kenapa Rispa tidak itu aja, tidak hotel
Hah? Tidak ngekos aja di sana gitu. 100. Lumayan juga sih 150 per hari kali sebulan. 4,5 juta gitu sebulan. Ya lumayan itu. 4,5 juta. Terus selain itu aja Pak, yang buat dia unik UNY itu apa aja Pak? Apa mungkin budaya Jogjanya masuk nggak ada. sih di sana tuh? Kalau budaya Jogjanya pasti. Oh, ada lagi satu fasilitasnya nih. Nah yaudah ya fasilitasnya Itu masih. ada kolam renang internasional. Kolam renang juga ada. Kolam renangnya malah ada 2. Yang pertama ada di kolam renang pusat. Jadi setiap hari Senin sampai Jumat itu kalau kita mau berenang, mahasiswa UNY mau berenang itu bayarnya cuma 5.000, harga buat masyarakat umum itu bayarnya 10.000. Tapi kalau buat mahasiswa UNY dari hari Senin sampai hari Jumat itu cuma bayar 5.000 dengan menggunakan KTM. Terus kalau yang, nah ini yang biasa, ini yang kolam renang yang biasa. Nah ada kolam renang yang bertaraf internasional. Yang bertaraf internasional ini ada di Wates. Yang jauh itu ya? Jadi yang jauh itu. Jadi kalau anak UNY mau renang, mau nyobain kolam renang yang bertaraf internasional, harus pakai bis dulu, baru bisa ke sana. Tapi itu kenapa bertaraf internasional? Karena dia besar. Banyak yang waktu apa itu ya? Kalau mahasiswa, lombanya mahasiswa dalam bidang olahraga itu apa ya? Pekan mahasiswa, PEKMA enggak sih? Itu kemarin itu. Ya. Bener. Itu kemarin lombanya di sana. Lomba renang. Besarnya. Terus apalagi ya uniknya yang nyambung tadi dari budaya itu. Yang budaya tadi. Jogja. Di sana kalau budayanya Jogja di UNY itu emang bener-bener kental. Menyatu dong dengan nama Jogja brandednya. Pastilah. Aduh, ngedelay lagi guys. Sorry. Kayaknya koneksi saya ini Jadi waktu PKKMB aja itu kita disambut sama tarian. Jadi waktu PKKMB disambut tarian khas Halo? Jogja. Halo? Tadi agak delay. Oh ya. Udah. Kalau waktu PKK udah bisa belum? Udah. Oke. Yang waktu PKKMB itu kita disambut sama khas Jogja. Jadi jadi campuran gitu antara tradisional Jogja sama yang modern. Nah kalau yang tradisionalnya itu ya biasa ada yang main gamelan, ada yang kita disambut sama tari khas Jogja gitu. Terus Sultan Hamengkubuwono aja itu sering ke UNY. Ya entah itu dia mau ngesahin gedung atau ada acara buat jadi tamu itu pernah gitu. Jadi kayak budayanya juga sangat kental di UNY itu. Tapi dengan budaya itu kita juga bisa berinteraksi sama orang-orang yang ada di sana gitu. Ternyata budaya Jogja dan UNY sendiri udah berbaur dengan sedemikian rupa lah ya Pak ya. Iya. Itu jadinya yang buat unik tuh budayanya juga kan Pak ya. Dari budaya Jogja tuh menyatu dengan kampusnya sendiri gitu. Iya, yang buat unik itu. Terus gimana sih cara masuk ke di UNY itu seru. Kalau aku bilang tuh seru. Benar-benar. Boleh. Nanti kita coba ke UNY, kita main-main nanti ke sana ya. Cara masuk ke UNY itu gimana aja Pak? Proses ataupun tutorial jalan masuk. Gimana? Jalur masuk UNY itu apa aja?
Oh iya, sebelum bahas ini kemarin tuh waktu Kak Salman buat di IG, Iya. yang buat UNY itu banyak masuk DM gitu. Oh, Kak, gimana sih cara ternyata masuk UNY? Instagram Berapa sih saya berguna UTBK-nya, gitu. Ya kita sama itu sih sampai ada yang WA, masuk UNY itu nilai UTBK-nya berapa sih gitu. Itu buat teman-teman yang mau masuk UNY ya. Sebenarnya UNY itu ada empat cara masuk UNY. Yang pertama itu SNMPTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga SM Seleksi mandiri, dan yang keempat CBT. Nah, yang SN ini biasa pakai nilai raport. Yang kedua SBMPTN. Yang di SBMPTN ini, kalau teman-teman yang mau tahun lalu, 2 tahun yang lalu, atau mau tahun sekarang mau daftar UNY, itu jangan takut nilai saya ntar nggak mencukupi. Kemarin ada yang nanya, berapa sih nilai UTBK-nya UNY? Dan kalau saya kan jalur SBMPTN masuk UNY. Iya, pas dong, ada nilai UTBK. Gimana? Ada nilai UTBK-nya jadinya kan? Iya, ada nilai UTBK-nya. Nah, jadi kemarin sempat saya tanya teman-teman yang masuk lewat jalur SBMPTN. Jadi itu kita punya grup yang masuk UNY lewat jalur SBMPTN. Nah, yang masuk UNY lewat jalur SBMPTN tuh rata-rata. Ini rata-rata nilainya ya. Jadi jangan takut kalau saya kasih tahu. Ini rata-rata nilainya. Yang teman-teman yang masuk sana itu bisa dibilang 500 mau ke 600. 500 mau ke 600 ini ya sekitar 590 lah. 590 ya untuk minimal. Rata-rata. Tapi kan yang namanya beda tahun pasti beda pesaing kan. Kita nggak bisa patok juga ya. Iya, beda tahun tuh beda. Iya. Itu kalau di tahun saya. Nah, 590 itu yang paling rendah. Oh gitu. 590 lah. Terus yang sampai ke 600-700-an. Nah, tapi kemarin itu rata-rata yang dapat itu hampir nilai UTBK-nya itu 600 mau ke 700 gitu. Yang dapat rata-rata kemarin nilai UTBK. 600 mau ke 700, range sekitaran itulah ya. Ya, sekitaran itulah. Jadi buat teman-teman yang kok banyak sih nilai UTBK-nya, itu tergantung kita. Dan tergantung kebijakan dari kampusnya juga. Kalau sekarang kan gara-gara corona, kita nggak tahu berapa sih passing grade dari UNY, itu kita nggak tahu gara-gara ada virus ini kan. Terus juga kalau dibilang sulit ya masuk UNY lewat SBMPTN, itu nggak, sama sekali nggak. Tergantung kita dan juga tergantung pesaingnya kita dari tahun itu gitu. Iya. Jadi tetap aja coba gitu ya, jangan pernah takut akan nilai. Terus itu aja sih kalau buat SBMPTN, jadi jangan pernah takut, yang penting coba dulu. Nggak bakal nyesel dah nanti. Kalau emang nggak keterima, ya kalau nggak keterima SBMPTN itu masih ada SM kok. Coba lagi dong. Nah, SM ini ada 3 cara juga. SM yang bagi 3. Jadi SM ini ada yang pertama, SM itu SM pakai nilai UTBK. Nah, nanti nilai UTBK teman-teman itu mungkin SBMPTN, lewat jalur SBMPTN teman-teman nggak keterima. Nah, bisa tuh lewat SM, lewat jalur UTBK. Kalau nggak mau tes atau nggak punya prestasi lagi. Jadi kan nanti kalau kita lihat SBMPTN itu yang tinggi, yang nilainya udah tinggi-tinggi, itu udah keterima di SBMPTN semua. Lewat jalur SBMPTN semua. Nah, kalau yang nilai SBMPTN-nya rendah, bukan berarti rendah sampai 100-an ya. Rendah maksudnya 100-an. 500 rata-rata. Itu kan jadi pesaingnya di SM sendiri gitu. Masa 100-an ya Allah, cuma jawab 1 soal. Ya,
Ya itu supaya mereka nggak deg-degan gitu. Iya juga sih, nggak mungkin 100-an. Kalau saya 100-an saya lebih baik coba yang lain gitu. Iya benar-benar. Terus Ya. terus Pak? Terus kalau lewat SM juga itu ada lewat jalur prestasi. Prestasi ini ada prestasi akademik, non akademik, sama hafiz. Jadi yang akademik ya biasa teman-teman O2SN, yang OSN, lomba, Olimpiade, OSN, FL2SN, terus Olimpiade gitu. Nah, itu bisa masuk ini jalur prestasi. Kalau non akademik ya O2SN, terus yang lomba-lomba yang lainnya gitu. Terus kalau yang jalur hafiz itu bisa juga jalur hafiz. Malah yang jalur hafiz itu lebih dihormatin di UNY. Karena Islamnya di UNY itu Masya Allah, itu kita mau masuk UNY, kemarin saya masuk UNY, itu dites dulu ngajinya gimana, bagus enggak gitu. Aduh, saya kurang tajwid gimana ya? Ya kalau nggak bisa juga nggak dikeluarin, kita kan udah keterima. Tapi untuk yang Kristen ataupun Nasrani ataupun agama lainnya nggak dites dong? Ya dites, tapi nggak baca Al-Quran, tergantung dengan. Oh, tergantung agamanya. Akhirnya dites baca Al-Quran. Ya, nanti disuruh. Next. Terus. Yang hafiz sudah ya? Cara masuknya. Hafiz, ya. Terus juga apa ya tadi? Oh ya, lewat jalur raport. Lewat nilai raportnya teman-teman itu bisa lewat masuk SM Mandiri. Nah, yang keempat baru CBT. CBT-nya ini teman-teman itu teman-teman UNY. Teman-teman ke UNY buat tes itu. CBT, jadi untuk informasi, CBT itu computer based test. Jadi kita pakai komputer buat tesnya kan? Ya, benar. Langsung kelihatan nggak sih hasilnya ataupun langsung kelihatan dan kan hasilnya? Kalau langsung kelihatannya masih belum tahu sih, soalnya kan nggak ikut CBT. Oh iya tuh ya, anak-anak jadi buat teman-teman ya. CBT tuh seru sih, soalnya tinggal klik-klik doang. Terus apa nih? Biaya hidup tuh berapaan sih di Jogja, Fa? Kalau boleh tahu? Katanya murah sih, katanya kan. Kalau biaya hidup di Jogja itu kan tergantung orangnya. Bisa murah atau bisa juga mahal. Goyang-goyang nggak sih? Enggak. Tuh tangannya udah pegel kayaknya. Apa ditaruh sih? Goyang nggak? Enggak goyang. Ini ditaruh tapi ada yang ganggu. Yuk, ada yang ganggu. Energi negatif. Enggak. Apa namanya? Adik. Oh, ada adiknya. Enggak apa-apa, santai. Enggak getar kok. Yuk, ke biaya hidup tuh berapaan sih biaya hidup di Jogja? Kalau untuk biaya hidup di Jogja itu tergantung dari kita sendiri. Mau bisa banyak, bisa enggak. Kalau saya sendiri itu 1 juta, alhamdulillah cukup. Alhamdulillah cukup hidup di Jogja dengan uang 1 juta. 1 juta 1 bulan dan include sama kos nggak sih? Iya, 1 juta 1 bulan. Apa beda? Beda, itu beda sama kos. 1 juta di luar kos ya. Dan makannya sendiri gimana, Fa? Kalau uang 1 juta tuh dapat makan apa aja sih? Kalau uang 1 juta itu bisa makan, tergantung sih, kalau 1 kali makan itu bisa sampai 8.000 kok. 1 kali makan 8.000. 1 kali makan 8.000. Kali 3 24. Kecuali kalau beli nasi kucing ya. Iya, jangan beli nasi kucing dong. Anda sedih sekali. Anda mau jadi kucing, cita-cita Anda. Kalau beli nasi kucing itu cuman 2.000. 2.000, tapi nggak kenyang sih ya. Kalau 2.000? Iya,
nggak kenyang. Ya, sama nggak aja kenyang. gitu. Jadi kayaknya harus 4 nasi kucing gitu ya. Sama aja 8.000 jadi. Sama aja 8.000 kan. Makanya beli sekalian aja. Terus apa ya? Oh ya, untuk biaya kosnya itu ada yang isian sama yang kosongan. Kalau yang isian itu harganya kita perkirain ada yang 3-4 juta. Kalau enggak deng, kalau yang kosongan maksudku. Kalau yang kosongan itu 3-4 juta. Kalau yang isian itu sampai 8 juta. Bahkan ada yang 11 juta. Jadi tergantung kita mau pilih yang mana. Kalau yang isiannya cuman kamar mandi luar itu 7,5, 8 juta, 9 juta, berkisar sekitar itu. Tapi kalau yang kamar mandi dalam itu bisa nyampe 10-11 juta. Wow. Jadi tergantung kita gitu. Nah, kalau yang kalau yang kosongan itu berapa tadi? 3-4 juta. Tapi ya gitu, kita yang beli sendiri kasur, lemari, kita yang beli sendiri mejanya. Namanya juga kosongan kan, cuma dapat lantai doang. Iya, kalau menurutku nih, sekarang kan aku ambil yang isian, harganya itu 8 juta per orang, 8 juta per tahun. Iya. Itu yang nah kayak kalau kita yang isian, kebayang nggak sih 1 tahun 8 juta bayar satu orang? Itu lumayan mahal sih menurutku. Ya lebih teman-teman yang misalnya mau mau kuliah nih di Jogja, mending ambil yang kosongan. Kalau kosongan itu furniturnya Jogja itu murah-murah kok. Jadi kalau ambil kosongan 3 juta, cuman beli buat kasur sama meja satu lah. Sama cokrol. Habisin kurang dari 500.000 gitu. Oh gitu. Jadi furniturnya tuh murah di sana. Tuh prefer lebih ke yang kosongan ya. Ke kosongan sih menurutku. Itu guys. Jadi terus kalian untuk makanannya kalau aku sih nggak terlalu sulit sih buat makanannya. Soalnya setiap Senin Kamis itu preksu gratis. Hah? Senin Kamis apa sih preksu? Geprek bensu. Oh iya. Iya, preksu tuh geprek bensu itu setiap Senin Kamis gratis. Gratis? Apa? Setiap hari Jumat itu bilang aja, "Mbak, saya Al-Kahfian." gitu. Oh gitu. Kalau yang cowok gimana nih? Cowok juga kan Al-Kahfian juga kan? Cowok Al-Kahfian, itu Yasinan. Oh gitu. Mau cewek, mau cowok gitu. Wow, Senin Kamis gratis, Jumat juga Al-Kahfian gratis gitu. Jadi itu udah menghemat seminggu kehidupan kalian itu gitu. yang di preksu. Dan porsinya tuh porsinya juga. Porsinya gimana tuh yang gratis porsi tuh biar biasa seperti kita makan bayar